Di Medellin, Kolombia, terdapat kartel narkoba terbesar bernama Kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Dikenal sebagai Raja Kokain, kartel ini pernah menguasai 80% distribusi kokain dunia dan terlibat dalam persaingan dengan kartel lain, baik dalam maupun luar negeri. Meski dikenal kejam, Pablo Escobar dianggap pahlawan oleh masyarakat miskin Kolombia karena sering bersedekah dan membangun fasilitas umum seperti sekolah, gereja, permukiman, dan lapangan sepak bola. Ia dijuluki Robin Hood from Colombia. Suatu hari, Pablo Escobar mengadakan pesta merayakan keberhasilannya membangun 2.000 rumah yang dihadiri banyak tokoh terkenal termasuk jurnalis. Valeria Veles, seorang jurnalis, menerima undangan untuk mewawancarai Pablo. Banyak banget ya rumah Pablo, gede-gede lagi. Iya betul, gede banget. Dari sana sampai sana kira-kira ada berapa ya? Kira-kira sih 2.000-an. Wow. Apa ini dengan Nona Valeri? Yes, betul. Kamu dimintai untuk mewawancarai Tuan Pablo. Oke, baiklah. Silakan. Akhirnya Valeria bertemu dengan Pablo. Tuan Pablo? Valeria. Bagaimana rasanya bisa memiliki 2.000 rumah di usia 44 tahun? Baik, saya sungguh sangat merasa senang karena bisa membangun rumah impian saya. Wah, impian Anda sangatlah mengagumkan. Ya, benar. Untuk kedepannya, 2.000 rumah ini digunakan untuk apa? Saya akan menggunakan rumah ini untuk sebagai keperluan orang-orang miskin. Wawancara pun berlanjut. Valeria merasa terkesan dengan semua jawaban yang Pablo ucapkan. Terima kasih. Halo. Ayo, cepat kumpulkan anggota. Baik. Pada hari itu, kartel Medellin merencanakan penyelundupan bersama dengan anggota kartel Medellin lainnya. Hah, siapa mereka? Aku harus mengikuti mereka dan menyelidikinya. Keesokannya, kartel Medellin menjalankan misinya dan Pablo memerintahkan Gustavo untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi kapal mereka. Gustavo, singkirkan semua yang menghadangi jalan kapal kita dan penggal kepalanya dan bawa kemari. Baik, Pablo. Di tempat lain, tepatnya gudang rahasia di pinggiran Medellin, ada 2 orang dari kartel Cali berhasil selamat, yaitu Gilberto Rodriguez dan Camila Vargas, serta ada Beatriz Ochoa sebagai informan untuk kartel Cali. Ia juga menyamar menjadi anggota kartel Medellin. Di sana mereka membahas tentang kegiatan yang akan kartel Medellin lakukan. Pablo semakin kuat, pengirimannya selalu berhasil. Semuanya tunduk kepadanya, tetapi kepuasannya tidak abadi. Kita harus hati-hati, satu salah langkah, nyawa kita taruhannya. Berarti apakah ada info terbaru? Ada, sebentar. Ini ada jadwal pengiriman narkotika minggu depan lewat Pelabuhan Utara dan aku ngasih dengar dari Gustavo sendiri. Bagus, aku sudah menyiapkan tim untuk mensabotase pengiriman minggu depan. Tapi kita harus cepat. Ya, mungkin juga sudah bergerak. Ada yang aneh. Orang ada yang masuk ruang data. Nanti gue periksa lebih lanjut deh. Ada, ini gimana ya? Sisa gua sama Camila, kartel gue dibantai. Mungkin emang udah saatnya
Pablo, tunggu kedatangan gua. Akan gua balesin dendam kartel gua. Walaupun gua akan mati, akan gua lawan sampai titik darah penghabisan. Lihat ini, jalur pengiriman kokain ke Florida sangat tepat. Ini bukan sebuah kebetulan. Seperti ada bantu kita dari dalam. Kita harus menemukan informannya sebelum Pablo mengurus keberadaan mereka. Apa aja hal yang udah lu siapin buat sabotase? Tim gue sudah siap di posisi, tinggal sabotase pengiriman mereka. Pablo sudah tahu, dia sudah curiga. Kita harus hati-hati. Oh, berarti kita harus bertindak sekarang. Jika tidak semua akan runtuh. Malam ini kita sabotase pengiriman besar mereka. Ayo. Ayo. Pablo, gue menemukan sisa data dokumen yang dibawa oleh Beatrice, Camila, dan Gilberto. Itu ulah mereka. Tangkap mereka, hidup atau mati. Pablo pun akhirnya menyuruh Gustavo dan Maritza menutup semua akses keluar untuk mempersempit jalan pengkhianat. Kalian pikir kalian bisa main-main di belakangku? Hah? Di media ini pengkhianatan dibalas dengan darah. Lu takut sama kita karena kekuasaan lu akan runtuh? Aku takut. Aku hanya membersihkan rumahku. Kau bisa menghabisi kami, tapi benih perlawanan sudah tumbuh. Kau kalah, Pablo. Satu persatu dari kalian akan gue habisi. Biar sejarah yang menghakimimu. Selanjutnya, kau akan mati sendirian, Pablo. Apa kau udah menyesal mengkhianatiku? Gue gak pernah nyesel nganatin lo. Karena setiap gue nganatin lo, gue merasa lebih hidup. Keesokan harinya, Tata mengungkapkan kekecewaannya pada Pablo setelah melihatnya mengeksekusi seorang pengkhianat, bertentangan dengan sikap Pablo yang selama ini ia percayai. Aku melihat semua perbuatanmu kemarin, Pablo. Kenapa kamu berubah? Itu bukan jalan yang benar. Cepat akui perbuatanmu ke polisi. Dari dulu aku memang seperti itu, tidak berubah. Aku tidak akan melakukan perbuatanku. Biar aku melakukan ini untuk keluarga. Kamu bukan melakukan ini buat keluarga, tapi untuk kekuasaan dan kepuasanmu sendiri. Percakapan ini terdengar oleh Valeria Valles yang kebetulan sedang berada di rumah Pablo untuk menulis artikel. Setelah melihat kejadian itu, Valeria merasa terkejut dengan apa yang dia dengar. Ia pun langsung menulis semua pengakuan dan konflik internal Pablo dalam artikelnya. Kita tidak akan dapat kesempatan kedua. Tangkap dia, hidup atau mati. Ya, kita harus cepat menangkapnya. Gue bakal rupiah. Dan nih jangan kelihatan.
Pablo lari Pablo. Steve dan Laura mengumpulkan informasi warga sekitar yang mulai berani berbicara setelah artikel Valeria tersebar luas. Kita hampir menangkapnya, Steve. Jangan lengah, kita bisa dibunuh sama dia. Setelah kejadian itu, tak lama Maritza datang ke ruangan Pablo dan melaporkan sebuah kabar penting. Pablo, dia sudah mencuri data kita. Mereka masuk lewat celah sabotase. Tempat ini sudah tidak aman lagi karena dia sudah mengetahui. Siapa yang persembunyian? Aku tidak akan jatuh semudah itu. Baik, Pablo. Saya tahu di mana dia bersembunyi. Tapi janji, jangan sakiti dia. Tolong bawa dia hidup-hidup. Ini semua salahku. Maafkan aku, Tata. Aku yang membawa kita semua ke dalam masalah ini. Aku pantas mati. Maafkan aku. Pablo, cepat berdiri. Laura, burgal dia. Sudah keluar. Pablo, segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Pengiriman kokain besar-besaran sudah dimulai. Tanpa ada yang tahu itu darimu. Aku memang bisa sangat diandalkan, Marita. Tapi makin hari Apa maksudmu? Kita masih dapat hidup, Pablo. Kartel ini bisa berjalan karena kau. aku kehilangan sudah terlalu Marita. Gustavo. Aku mengorbankannya demi mempertahankan kerajaan yang sudah tidak ada artinya lagi. Pablo pun bercerita kepada Maritza tentang perjalanan yang dilalui Pablo dan Gustavo. Dimulai dari awal pertemuan mereka, kejahatan yang pernah mereka lakukan, hingga mereka membangun kartel Medellin. Pablo juga teringat dengan adiknya Tata. Ia teringat masa kecil mereka yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Tata, adikku sendiri. Dia pikir aku ini orang baik. Membangun seluruh rumah untuk orang miskin. Tapi aku bongkar aja. Aku menutupi semua sisi gelapku. Dia berhak tahu. Tapi aku terlalu pengecut untuk jujur padanya. Mungkin dia lebih baik tidak tahu, Pablo. Karena merasa tertekan dan merasa bersalah, Pablo pun mengambil sebuah pistol yang selama ini ia sembunyikan.
punya waktu lagi. Ini tidak mungkin. Pablo tidak bisa mati seperti ini. Perempuan tinggi sekitar 70, berambut hitam, dia sedang menyamar. Dia memiliki informasi penting Pablo Escobar. Saat melewati Agendea, mereka sempat menoleh tapi tidak mengenalinya. Selamat tinggal Kolombia. Aku bukan siapa-siapa lagi. Maritza meninggalkan Kolombia selamanya dan memilih Argentina sebagai tempat perlindungannya. Tata Escobar kini hidup dalam perlindungan saksi. Memilih meninggalkan masa lalu dan mengganti identitas. Ia merawat anak-anak yatim korban perang kartel sebagai bentuk penebusan atas dosa keluarganya. Steve Murphy dan Laura Montague dikenang sebagai orang-orang yang berani menghadapi salah satu musuh paling berbahaya dalam sejarah kriminal dunia. Valeria Velez menerbitkan bukunya Bayang-Bayang Escobar dari jurnalis untuk kebenaran yang disukai banyak orang dan menjadi inspirasi banyak generasi muda Kolombia untuk bangkit dan bersuara. Pablo memang penjahat dunia, tapi bagi mereka yang terlupakan, dia adalah dewa. Di balik kekuasaan yang mengerikan, tersembunyi sebuah cerita yang lebih besar yang akan menjadi sejarah. Kini, Pablo Escobar telah tiada, namun bayang-bayangnya terus membayang dunia, menjadi pelajaran abadi bahwa kekuasaan tanpa moral hanyalah ilusi yang menunggu runtuh. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Igual deseos me vas a dar. Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Y tuyo será. Gue videoin tau. Ayo udah. Hari ini kita lagi ngapain? Anjay Velocity. 1, 2, 3. Lagu apa? Gue nyuruh Pablo. Pak, Pablo nyuruh lo. Gue bilangnya Pablo atau gimana, baik Pak gitu. Anjir, aku bener aja. Kita kayak sinematik aja. Gak gitu. Apaan sih? Gue bingung kayak gimana sih? Aku melihat semua perbuatanmu kemarin, Pablo. Pablo. Emang dia apa? Pablo dia. Pablo ya.
aku. Bagaimana rasanya bisa mengikuti Apa sih? Haram nih ah. Emang ada gua lagi Sakit gak, Bang? Pelabuhan Utara dan Ya. Udah diambil. gue di dunia mana? Jadi angel. Habis gua ngomong itu ada yang ngomong nggak? Jalur pengiriman kokain ke Florida itu sangat tepat. Seperti ini bukan kebetulan. Seperti ada yang bantu kita dari dalam. Jangan. Jalur pengiriman kokain ke Florida itu sangat tepat. Sepertinya lihat ini, jalur pengiriman kokain ke Florida. Terus tahu loh pokoknya. Iya ada orang. Keluar. Kan gue lupa kan. Ini berempatnya lah.